Kalah dari Meksiko U21, Timnas Indonesia U19 gagal ke semifinal. Timnas Indonesia U19 harus mengubur mimpi lolos ke semifinal Toulon Cup 2022. Dalam laga ketiga fase grup, Minggu 5 Juni 2022 Garuda Muda kalah 0-2 dari Meksiko U21. Meksiko U21 langsung menekan pertahanan Timnas Indonesia U19 selama 5 menit awal babak pertama. Namun, duet bek tengah Muhammad Ferrari dan Rusadi masih tampil tenang. Sementara itu Indonesia U19 lebih banyak menunggu. Sesekali tim asuh Zenandra Doncic mengincar serangan balik dengan mengandalkan kecepatan Ronaldo Kuateh dan Alfri Antoniko. Pada menit ke-37 Meksiko mendapatkan hadiah tendangan penalti. Tackle Dimas Pamungkas kepada Santiago Munoz dinilai sebagai pelanggaran. Munoz yang maju sebagai algojo. Penyerang Newcastle United U23 itu berhasil dengan baik mengecoh Cahya Supriyadi. Tembakan mengarah ke sisi kanan gawang, sementara Supriyadi bergerak ke arah sebaliknya. Tak ada gol tambahan yang diciptakan kedua tim di sisa babak pertama. Para pemain Timnas Indonesia U19 dan Meksiko masuk ke ruang ganti dengan skor 1-0 untuk Meksiko. 4 menit babak kedua berjalan, Eugenio Pizzuto melakukan tusukan dari sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia U19. Ia berhasil mengecoh dua pemain belakang Meksiko. Sayang, tembakannya masih jauh dari sasaran. Peluang dimiliki oleh Timnas Indonesia U19 pada menit ke-70. Tembakan Frezial Hudaifi masih terlalu mudah dan ditangkap dengan mudah oleh kiper Meksiko, Eduardo Garcia. Ricky Pratama mencoba menusuk dari sisi kiri pertahanan Meksiko pada menit ke-79. Sayangnya, tembakan Ricky dari sudut sempit hanya membentur jala gawang bagian luar Meksiko. Pada menit kedua injury time babak kedua, Meksiko menggandakan keunggulan. Tembakan keras Jorge Ruvalcaba dari jarak dekat berhasil membobol gawang Cahya Supriyadi. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U19 menempati posisi ketiga klasemen akhir grup. Hoki Caraka dan kolega hanya punya 3 poin dari 3 laga dan gagal lolos ke semifinal. Ousmane Dembele didekati Chelsea, bisa nostalgia dengan Thomas Tuchel. Kontrak Ousmane Dembele di Barcelona akan berakhir, tepatnya pada 30 Juni 2022. Tawaran perpanjangan kontrak dari Barcelona belum mendapat kesepakatan dengan Dembele, sehingga Chelsea mencoba masuk untuk menikung. Chelsea memberikan tawaran yang lebih menarik bagi winger berpaspor Prancis itu. Apalagi, The Blues didukung oleh pemilik baru. Chelsea berencana mengikat Ousmane Dembele dengan kontrak 4 tahun. Jika benar transfer ini akan terjadi, maka Thomas Tuchel akan kembali bernostalgia dengan mantanan asuhnya di Borussia Dortmund. Tuchel pun sudah pernah melontarkan pujian untuk Ousmane Dembele. Dia adalah pemain yang sangat bagus dan dia berada di level teratas. Saya sangat beruntung telah melatihnya selama saya di Dortmund, ucap Tuchel. Memang hanya 1 tahun, seharusnya lebih lama, tetapi saya harus pergi dan dia juga memutuskan untuk pergi, tutur Tuchel lagi. Dembele, yang kini berusia 25 tahun, sudah mengatakan kalau keinginannya adalah bertahan di Barcelona. Namun, dengan belum adanya kesepakatan antara pihak Dembele dan Barcelona sejauh ini, tidak menutup kemungkinan untuk Dembele meninggalkan Camp Nou. Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, dan Liverpool adalah klub-klub besar yang dikabarkan berminat mencicipi jasa Dembele. Dikejar Manchester United, Frenkie de Jong ngotot bertahan di Barcelona. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United sejak kedatangan Erik ten Hag. Manajer baru Setan Merah itu memang diketahui pernah bekerja sama dengan sang pemain kala masih berkarir di Johan Cruyff Varna. Kendati demikian, De Jong baru-baru ini menegaskan niatnya untuk tetap mengabdi di Barcelona. Pemain asal Belanda tak menampik dirinya senang bekerja di bawah asuh Ten Hag, tetapi ia lebih ingin melanjutkan komitmen bersama Barca. Setan Merah sejatinya sudah mulai mengadakan pembicaraan dengan sang pemain sejak beberapa waktu lalu. Di sisi lain,
Blaugrana juga nampak tak keberatan menjual De Jong akibat krisis finansial yang tengah dialami. Namun dalam sesi wawancara dengan surat kabar Belanda, Algemeen Dagblad, De Jong mengisyaratkan dirinya ngotot bertahan di Camp Nou. Ex-penggawa Ajax itu juga optimistis ia bakal sukses bersama sang raksasa La Liga. Saya cukup percaya diri bahwa saya bisa sukses di Barcelona. Saya tidak takut, ujar sang pesepak bola berusia 25 tahun. Seperti dilansir dari baru-baru ini, saya berbicara secara ekstensif dengan pelatih. Itu adalah percakapan yang sangat baik. Saya tidak akan membahas kepindahan ke Manchester United atau klub lain. Saya dulu naif dan terbuka dengan topik semacam ini. Namun saya tidak mau begitu lagi. Saya senang bekerja dengan Ten Hag di Ajax. Akan tetapi, saya lebih suka tinggal di Barcelona, pungkas De Jong soal klub pilihannya. De Jong merupakan salah satu pemain krusial dalam skuad Barcelona sepanjang musim 2021-2022. Ia memberi kontribusi 4 gol dan 5 assist dari total 46 penampilan bersama klubnya di semua kompetisi. Di sisi lain, Barcelona juga telah menjadi pelabuhan impian bagi De Jong. Tak heran jika sang pemain enggan bertolak ke tempat lain, meski ia digoda mantan manajernya Eric. Barcelona selalu menjadi klub impian saya sampai sekarang. Selama saya tidak mendengar kabar apapun dari manajemen klub, saya berasumsi tidak ada hal yang terjadi, katanya. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez juga nampaknya tak ingin berpisah dengan Frenkie de Jong. Juru taktik asal Spanyol itu pernah menyebut De Jong sebagai sosok penting sekaligus starter reguler dalam skuad asuhannya di Camp Nou. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa Frenkie de Jong sangat penting. Dia selalu menjadi starter dalam tim asuhan saya. Bagi saya dia adalah pemain fundamental, kata Xavi. Kendati demikian, kondisi keuangan yang dialami Barcelona bisa saja memaksa pihak klub untuk melepas Frenkie de Jong. Pasalnya, sang raksasa Catalan perlu dana tambahan untuk mendatangkan pemain baru jelang kompetisi musim depan. Frenkie de Jong pun sempat digadang-gadang bakal menjadi sosok kunci dalam skuad asuhan Erik ten Hag di Setan Merah. Sayangnya, upayamu untuk menggait pemain asal Belanda justru mendapat respons negatif dari De Jong. Juventus temukan sosok penyerang mematikan pengganti Morata. Juventus membutuhkan kehadiran setidaknya satu penyerang baru di bursa transfer musim panas 2022. I Bianconeri mencari pengganti striker Alvaro Morata. Morata bermain di Juventus dalam 2 musim terakhir dengan status pinjaman dari Atletico Madrid. Juve sebenarnya ingin mempermanenkan pria Spanyol itu, namun meminta diskon besar kepada Atletico. Sayangnya permintaan Juventus tak dikabulkan Atletico. Morata pun tak jadi dipermanenkan dan akan dikembalikan ke Wanda Metropolitano. Tanpa Morata, Juve perlu membeli striker lagi. Praktis saat ini Juve cuma punya Dusan Vlahovic saja. Moise Kean juga berstatus pinjaman dari Everton. Kabarnya Juve memang akan mempermanenkan Kean. Tapi setelah dibeli, Kean kemungkinan akan langsung dijual lagi oleh Lavezia Signora. Juventus kini melirik Giovanni Simeone untuk menggantikan Morata. Giovanni merupakan putra ex-Inter Milan Diego Simeone. Saat ini pemain 26 tahun itu bermain untuk Hellas Verona. Giovanni sudah sangat mengenal baik Liga Italia. Dia pernah bermain untuk klub Italia Fiorentina, Genoa hingga Cagliari. Harga ex-pemain River Plate ini relatif murah, di bawah 20 juta euro. Juventus juga bisa menyiasatinya dengan melakukan barter pemain atau peminjaman. Merekrut Giovanni Simeone akan menjadi keuntungan ganda bagi Juve. Setidaknya Juve mengurangi ancaman. Sejak main di Liga Italia, Giovanni dikenal rutin menjebol gawang Juventus. Total sudah 6 gol dibuat ke gawang Juventus. Kandidat lain untuk menjadi pengganti Morata dan melapis Vlahovic adalah striker Bologna Marko Arnautovic. Namun rencana pembelian Arnautovic ditendang fans karena sudah 33 tahun. PSG membidik Mourinho sebagai pelatih baru untuk menggantikan Pochettino.
Jose Mourinho menanggani rumor ketertarikan Paris Saint-Germain pada dirinya, mengindikasikan akan terus melatih AS Roma. AS Special Ones mengangkat trofi Europa Conference League dalam kampanye debutnya untuk Gianluigi Rossi, piala resmi UEFA pertama dalam sejarah klub. Ada desas-desus di The Telegraph yang mengatakan PSG mengincar Mourinho sebagai pelatih musim depan untuk menggantikan jabatan Mauricio Pochettino. Namun, kabar tersebut cuma sebatas spekulasi liar dan mengecilkan peluang Mourinho pindah ke juara Ligue 1. Mourinho telah berulang kali menyatakan betapa ia senang melatih Roma, menegaskan komitmen pada klub selama kontrak 3 tahun dan meyakinkan 100% akan bertahan. Rumor ke PSG muncul karena klub raksasa Prancis itu baru saja merekrut Luis Campos sebagai direktur olahraga baru mereka, sosok asal Portugal yang memiliki kedekatan dengan Mourinho. Ketika berbicara kepada mahasiswa di Universitas Lisbon minggu ini, Mourinho menegaskan kembali tentang situasinya. Saya senang berada di Roma. Saya tidak suka ketika saya kalah, dan saya kalah lebih banyak di sini daripada di klub lain. Tetapi orang-orang mencintai saya dan saya memiliki perasaan empati yang besar dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar klub, katanya. Tidak ada yang berbohong kepada saya. Tidak ada yang menipu saya atau menjanjikan hal-hal di bursa transfer yang tidak dapat kami capai. Saya ada di sana karena saya mencintainya. PSG memang sukses mengklaim mahkota Ligue 1 musim ini di bawah arahan Pochettino. Namun Dewan Klub dan supporter diyakini tidak suka dengan performa tim musim 2021 atau 22. Kegagalan di kancah Eropa menjadi faktor utama, di mana PSG harus tersingkir ini di babak 16 besar Liga Champions setelah kalah dari Real Madrid, tim yang kemudian melenggang sebagai juara.